Halo guys, selamat pagi. Eh, Selamat bertemu kembali dengan gue, DJ Daddy in the house. You can call me just DJ Daddy. So, ini vlog gue yang ke-13 setelah tadi vlog yang ke-12 itu tentang makanan. Alright, so di vlog ke gua yang ke-13 ini gua akan mereview beberapa pertandingan. Yang pertama di Liga Indonesia yang gua saksikan secara langsung sendiri yaitu PSS Sleman dengan Arema. So, PSS di pertandingan ini PSS Sleman sedikit mempertaruhkan posisi Dejan Antoni karena dia telah dikritisi oleh pendukung setia dari PSS Sleman, supporter setia dari PSS Sleman. So, kita lihat bagaimana Dejan Antonio menanggapi ini dengan hasil pertandingan tentu saja. Karena tuntutan untuk mendapatkan hasil pertandingan yang positif sangat amat dibutuhkan untuk membuktikan kepercayaan manajemen dan juga kepercayaan supporter dari PSS Sleman. So, oke. So, kedua yaitu Arema dengan Portugal Connection, ya kita lihat dia mempunyai pelatih asal Portugal, penjaga gawang, lalu ada seorang back dan juga ada Portes. Portes adalah striker asal Portugal yang sangat eksentrik dengan rambut gimbalnya, juga akan dibuktikan di pertandingan ini. So, yang patut dicermati ada beberapa pemain yang dipanggil oleh tim nasional dari Arema, dan saya patut juga mempertanyakan konsistensinya dan juga kemampuannya untuk mencetak gol, terutama Kus Yudo, karena saya lihat seorang pemain bola harus berkontribusi terhadap permainan tim. Seorang striker tentu saja kontribusinya adalah sebuah gol, dan kita bisa lihat bagaimana Kusaryo merasakan kesulitan untuk mencetakkan. Iya, dia memang pemain yang tipikal Sintayong, cari pemain yang ngotot di kotak penalti, tapi mengotot saja tidak cukup, butuh suatu hasil akhir yaitu gol, dan gol itu bisa dilihat dari rekam jejak. Jadi ada pemain belakang, ada pemain tengah, dan ada pun juga striker yang punya naluri untuk mencetak gol, dan itu yang dicari untuk tim karena semua tim dalam bermain bola butuh kemenangan. Oke. Dan saya sendiri lebih memilih untuk memainkan Sadiran Dani yang sekarang ada di Malaysia. Tapi saya lihat bahwa kontraknya juga tidak dipanjang dan saat ini mungkin posisinya tanpa klub. Dia lebih mempunyai naluri untuk mencetak gol. Dia punya kecepatan, dia punya efektivitas, dan juga dia mempunyai naluri mencetak gol. Ini juga patut di dicermati oleh tim nasional. Oke, yang kedua, selanjutnya yaitu terlihat dari jalannya pertandingan bahwa Arema terlalu banyak membuang peluang, dan biasanya tim yang terlalu banyak membuang peluang dia akan dihukum, dan terbukti bahwa investasi yang diberikan oleh Gilang, sang pemilik MS Gold, yang kita kenal dengan Juragan 99, ini pun harus berbuah manis karena sebagai seorang pengusaha atau sebagai orang investor, tentu saja dia memikirkan profit jangka panjang untuk investasi dia di Arema Malang. Dan dia kebetulan sekarang ada presiden klub dari Arema Malang. Oke. Dan akhirnya benar. Eh, Kemampuan Arema untuk mencetak gol yang dipertanyakan di pertandingan ini dengan membuang banyak sekali peluang dibalas PSS melalui counter attack dan diselesaikan oleh Juninho, pemain pengganti. Dan masuknya Juninho membuktikan bahwa Dejan Antonik mempunyai senjata rahasia untuk memenangkan pertandingan ini, dan terbukti di menit ke-80 Juninho mendapatkan dia berhasil mencetak gol dari sebuah umpan yang manis yang masuk dari sayap kiri, dan sekali lagi saya bilang, seorang pelatih dinantikan bagaimana dia bisa menyiasati atau bagaimana dia bisa mengubah situasi dari ketertinggalan, menyamakan kedudukan dan memenangkan pertandingan. So, teknik Dejan Antonik berhasil. Ini mas sepak bola, butuh pemain yang mengubah situasi. So overall pertandingan PSS Sleman melawan Arema Malang sangat menghibur, juga diwarnai oleh turunnya hujan, jadi sedikit agak mempengaruhi pergerakan pemain, tapi terus terang saya terhibur untuk pertandingan ini. Oke, pertandingan kedua yang lagi yang dinanti-nanti, West Ham dan Manchester United. Karena saya menyelesaikan pertandingan pertama antara PSS Sleman dan Arema Malang, jadi saya tidak bisa menonton. Saya melewati awal-awal pertandingan ini, dan juga terkendala oleh buruknya koneksi dari Mola TV. Saya sudah berlangganan Mola TV dan mengharapkan sebuah servis yang bisa
menyediakan sebuah servis, menyediakan sebuah tontonan yang berkualitas, tapi ternyata saya mendapatkan kesulitan dan akhirnya saya bisa menonton langsung setelah melihat beberapa akun Instagram menyediakan web streaming. So, semalam itu ada di Instagramnya United Kilas dan itu sangat bagus sekali karena dia mengambil dari Twitter dan dia disiarkan langsung. Atau itu ilegal atau legal, tapi saya berhak bahwa sepak bola adalah komoditas publik dan siapapun berhak menikmati sepak bola, ya. Jadi walaupun sekarang ada beberapa tantangan bahwa ada satu stasiun TV, ada satu penyedia aplikasi yang menjadi hak siar tunggal, tapi sekali lagi bahwa sebagai pecinta sepak bola, saya pikir sebuah kelegalan untuk mendapatkan haknya, untuk mendapatkan hiburan, oke? Untuk pecinta sepak bola, saya pikir itu sebuah sesuatu yang legal untuk mendapatkan haknya yang paling asasi untuk mendapatkan hiburan, ya. Oke, so akhirnya saya bisa menonton itu di EG-nya United Kilas sampai ke menit 65 menunggu tactical change dari Ola karena babak pertama berakhir 1-1 dan di menit ke-65 saya masih menunggu tactical change dan terbukti akhirnya dia menyiapkan Jesse Lingard dan juga Jadon Sancho untuk masuk menggantikan Paul Pogba dan Mason Greenwood. Dan di menit ke-89 Jesse Lingard membayar blundernya yang dia lakukan di Liga Champions. Dia mencetak gol yang sangat amat efektif. Jadi dia mendapatkan umpan dari Nemanja Matic, masuk ke kotak penalti, melakukan sedikit tipuan atas Coach Juma dan menendang bola di sisi sebelah kiri dari kiper West Ham yang sudah mati langkah. 2-1 dan drama terjadi di akhir-akhir pertandingan ketika Luke Shaw dinyatakan menyentuh bola oleh video assistant referee dan West Ham diberikan tendangan penalti. Lalu terjadilah pergantian pemain, masuknya McDomal dimasukkan oleh David Moyes untuk sekaligus menjadi sebagai eksekutor tendangan penalti dan David De Gea. Jadi saya pernah berkali-kali menyatakan bahwa ini sebuah puzzle yang sangat amat dinantikan, sama ketika Liverpool mencari sosok seorang penjaga gawang yang bisa dengan sangat kokoh menjaga gawangnya setelah dia berhasil mencapai final Liga Champions. Dan sosok itu di Liverpool ada di Alisson, dan semoga saja David De Gea setelah beberapa tahun lamanya berada di bawah Mr. Gawang Manchester United bisa menjadi pecahan puzzle itu. David De Gea berhasil menggagalkan penalti dari McDomal yang sengaja dimasukkan untuk menendang penalti. The score was 1-2 for Manchester United, and congratulations for Ole Gunnar Solskjaer. So you made it to make a change. That the people that wait for you, okay? And then sedikit bocoran dan sedikit sebuah analisa saya tentang pertandingan antara Derby London yaitu Tottenham Hotspur dan juga Chelsea yang dimenangkan oleh Chelsea. Di sini di pertandingan ini membuktikan dominasi Chelsea, keinginan Chelsea menjadi juara Premier League dibuktikan oleh semangat dan juga taktikal yang sangat bagus oleh Thomas Tuchel. Mereka ditahan imbang 0-0 di babak pertama, tapi di babak kedua mereka berhasil memaksimalkan 2 set piece dan juga sebuah gol yang diciptakan oleh Romelu Lukaku dan Rudiger, bukan Romelu Lukaku tapi Rudiger. Dari 3 gol ini menciptakan sebuah aktivitas serang dari Chelsea. Oke, sekian saja vlog saya kali ini yang ke-13 tentang review, semoga bermanfaat. Dan untuk vlog yang ke-14 dan ke-15 saya berusaha untuk menyajikan sebuah English version dan juga Italian version dari review ini. Terima kasih, stay healthy, be positive, dan tetap jaga protokol kesehatan. Bye-bye.